Ya, selamat siang Pak Lo, saya Irfan Aditya, izin bertanya, punya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Pak Lo membeli saham dalam jumlah yang banyak, yang besar, tapi tidak menyebabkan harga saham tersebut naik signifikan? Yang keduanya, apakah Pak Lo Keng Hong menjual salah satu saham setelah saham tersebut mencapai satu bagger atau lebih? Atau mungkin ada kalanya Pak Lo bisa menjual saham tersebut sebelum keuntungannya mencapai 100% atau lebih. Itu saja Pak Lo, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Gimana saya bisa beli saham sampai satu lembar tapi harga sahamnya nggak naik? Ya belinya cicil pelan-pelan, nggak boleh main hajar aja ke atas, jangan. Nanti sahamnya naik, jadi saya nggak mau naik. Jadi kalau saya mahal ya, harga pokok saya jadi mahal. Jadi saya beli pelan-pelan di rumah, aksi senyap namanya, pelan beli. Begitu naik saya berhenti beli. Begitu IHSG turun mulai lagi beli. Ketika turun saya mulai beli, dapat murah. Begitu naik saya berhenti, nganggur di rumah nggak beli. Lama-lama dapat barang murah banyak, nggak naik ya. Mesti belinya cicil pelan-pelan. Karena saya bisa melakukan hal itu karena saya nggak kerja apa-apa kan, cuma main saham doang. Tadi kalau jual saham ya, oh iya kalau jual saham, baik. Kebetulan saya dapat saham yang luar biasa ya, Indika Energy. Tahun 2016 itu harga batu bara $50, saya beli Indika itu hanya 100 rupiah, 100 lebih ya. Padahal nilai buku per sahamnya 1.600. Itu benar-benar Mercy dijual harga baja itu. Nilai buku per saham 1.600, harga sahamnya di market 100. Indika Energy punya tambang batu bara terbesar ketiga di Indonesia, Kideko Jaya Agung. Waktu saya order beli, pialang saya MBA lulusan Amerika, memberikan nasihat kepada saya, Pak jangan beli tambang batu bara Pak, masa depan suram. Kalau orang lain langsung stop nggak beli, tapi saya tahu apa yang saya beli. Saya bilang, nggak apa-apa yuk beli aja, pelan-pelan kumpulin. Akhirnya jadi pemegang terbesar nomor 4 di Indonesia ya tahun 2016. Apa yang terjadi, harga batu bara naik ke $100 lebih loh. Kayak energi labanya jadi besar. Harga sahamnya naik ke 4.000 lebih, 2 tahun. Dari 100 jadi 4.000 lebih. Dan saya menjualnya di depan Pak Lukas. Di depan. Betul, Bapak. Terus jual. Adik beli ya, sama jual juga nyicil, pelan-pelan ada yang dijual. Terus jual terus. Dan saya dapat bukannya 2 bagger, 40 bagger loh. 2 years. Jual pada Pak. Kira-kira gitu ya. Bagaimana kalau misalnya Pak Lo salah pilih? Oh, Yang salah pilih. Iya, kadang-kadang saya sebagai, jangankan saya, Warren Buffett aja juga suka saham ya. Saya heran, saya paling nggak suka beli airline ya, saham penerbangan seperti Garuda gitu, saya nggak suka. Tapi saya lihat, Warren Buffett borong-borong saham airline, nggak salah ini. Nggak salah bisa beli borong airline. Pandemi datang dia cut loss. Jadi seorang Warren Buffett yang sudah berinvestasi dari umur 11 sampai 90 tahun saja masih bisa salah ya. Apalagi saya juga banyak salah juga ya. Dah beli satu perusahaan ya. Ternyata salah ya. Tak dong ya. Ya udah, nanti saya mau ya jual rugi saja, semoga bisa laku ya. Kira-kira gitu. Saya juga akan melakukan hal yang sama, potong buang semuanya, kira-kira gitu.
Apa sih yang dilakukan sampai orang ini punya uang 100 miliar dolar? Apa yang dia lakukan? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Orang dia punya uang 100 miliar dolar, yang dia lakukan apa tiap hari? I just sit in my office and read all day. Hanya duduk dan baca. Setiap hari bisa punya uang 100 miliar dolar. Apa yang dia baca? Dia baca koran, dia baca annual report, dia baca laporan keuangan, dia dengar CNBC, dia dengar Bloomberg, ya berita-berita dia dengar, baca koran. Saya pun melakukan hal yang sama. Saya jam 6, saya ambil koran di depan rumah saya, 4 koran. Milenial udah nggak baca koran, baca medsos aja yang gratis. Saya masih bayar loh, 900.000 sebulan bayar paper koran. Habis tanggung, udah 30 tahun lebih langganan koran terus berhenti. Gimana rasanya ya? Enak tiap hari saya baca koran, 4, saya sambil minum secangkir kopi sampai jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 3.15 biasanya saya kalau ada saham murah saya beli pelan-pelan, terus cicil beli ya. Pelan-pelan saya beli. Aksi senyap namanya beli. Tatonya banyak aja sahamnya, pelan-pelan. Begitu juga kalau saham saya naik, saham saya banyak kan ya. Ada kadang 1 miliar lembar, saya jualnya pelan-pelan, senyap pelan-pelan di rumah. Sampai jam 3.15 biasanya saya ngantuk, saya tidur 1-2 jam tidur di rumah. Karena saya sudah WFH 27 tahun, enak loh WFH. Nggak usah ke kantor, nggak usah macet-macet tiap hari. Ya. Makanya kalau beli rumah jangan yang jauh-jauh di Tangerang, beli apartemen aja yang di tengah kota ya. Tuh, di South Quarter masih ada apartemen. Saya tidur 1-2 jam, kemudian bangun, saya mandi, makan, saya reading and thinking lagi. Saya baca lagi, biasa laporan keuangan, kalau ada berita-berita di media sosial saya baca. Saya baca juga website Bursa Efek Indonesia, saya buka, ada aksi-aksi korporasi dari perusahaan publik saya baca semuanya. Sampai jam 12 malam, reading and thinking. Kemudian, yes, begitu, tidur lagi, bangun lagi jam 6. Ya. Sudah WFH 27 tahun, enak ya jadi investor saham, nggak usah ke kantor tiap hari. Tuh Bu Lina tiap hari ke kantor tuh. Saya nggak usah ke kantor, nggak usah, mana Jakarta macet lagi. Kemarin pulang dari Pacific Place ke rumah ke Doya 10 kilo 1 jam lebih, aduh capek deh. Bebas.